Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Listiawati Ningsih dengan NIM 29411811700, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Aspia. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 1 Cahaya Mas dengan materi siklus hidup hewan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh siapa? Oscar. Ya, silakan Oscar. Siap. Hormat kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Kita mulai. Sudah berdoa, sekarang kita akan absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Berangkat semua. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Silakan. Siapa? Anis. Kawan-kawan silakan duduk. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kawan-kawan silakan duduk. Terima kasih untuk Anis. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Bisa? Bisa. Tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Adakah yang tidak sehat hari ini?
Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat, karena kita kalau belajar kita harus dalam keadaan sehat supaya dapat menerima pelajaran dengan baik. Nah, selama pelajaran hari ini Ibu harapkan anak-anak dapat belajar dengan tertib. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenal apa? Mengenal siklus hidup hewan. Sekarang kita akan membahas tentang metamorfosis. Nah, kalian apa itu siklus hewan? Adakah yang tahu? Siklus hidup hewan adalah apa? Nah, siklus hidup hewan adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Itu adalah siklus hidup hewan. Nah, sekarang kita akan belajar metamorfosis. Tujuannya adalah setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis siklus hidup hewan dengan benar. Membuat simulasi siklus hidup hewan dengan menggunakan bagan atau alat bantu sederhana dengan benar. Tujuan kita hari ini. Nah, coba hewan apa saja yang ada di lingkungan kita? Kucing. Apa? Kambing. Lalat. Katak. Belalang. Ayam. Ikan. Apa? Kata. Iya, kata. Nah, di situ apakah hewan itu sama bentuknya seperti induknya semuanya? Sama enggak? Ada yang sama, ada yang tidak. Nah, itu namanya metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami oleh hewan itu selama masa hidupnya. Jadi perubahan bentuk yang dialami oleh hewan tersebut. Nah, metamorfosis itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna itu yang bagaimana? Hewan yang memiliki tiga tahap yang sama dengan induknya. Jadi metamorfosis yang tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang memiliki tiga tahap dan bentuknya seperti induknya. Nah, kalau metamorfosis sempurna yang bagaimana? Memiliki empat tahap. Bentuknya tidak sama dengan induknya. Jadi metamorfosis sempurna itu memiliki 4 tahap yang bentuknya tidak sama dengan induknya. Tahap apa saja itu yang metamorfosis sempurna? Telur, larva, pupa, dan imago. Nah, 4 tahap itu adalah metamorfosis sempurna. Nah, telur, dari tahap telur awal perkembangan. Jadi terus larva, bentuk yang berbeda dengan induknya, berbeda dengan yang dewasa. Jadi berbeda dengan induknya. Kemudian pupa. Pupa itu apa? Kepompong, iya. Pupa itu kepompong, tahap
Transisi yang dimana terjadi besar-besaran di dalam kepompong pada serangga atau tahap lebih lanjut pada amfibi. Biasanya terjadi pada serangga atau amfibi. Serangga itu apa saja contohnya? Serangga? Belalang. Apa? Laler. Bahasa Indonesianya apa? Lalat. Iya. Terus apa lagi? Serangga? Nyamuk. Lebah. Nah, belalang iya. Capung. Itu kalau amfibi. Contohnya? Apa? Kata. Amfibi itu hidup di dua alam. Jadi kata hidupnya di dua alam. Contohnya? Apa? Kata. Nah, sekarang metamorfosis yang tidak sempurna itu ada katanya tadi ada 3 tahap. Apa saja tahap-tahap itu? Telur. Nah, telur, nimfa dan imago. Telur, nimfa dan imago. Telur tahap perkembangan. Nimfa itu yang bagaimana nimfa? Hewan muda yang mengalami pergantian kulit beberapa kali hingga menjadi dewasa. Jadi pergantian kulit pada nimfa. Jadi belum, kalau contohnya belalang. Nah, belalang itu belum ada sayapnya. Jadi itu terjadi pada belalang. Kemudian imago, hewan dewasa yang sudah memiliki sayap dan organ produksi yang matang, itu imago atau hewan dewasa. Contohnya yang tidak sempurna tadi apa? Belalang. Nah, belalang di sini ada ibu gambar. Nah, di sini ada gambar apa ini? Belalang. Gambar belalang ini dimulai dari tahap telur, kemudian nimfa. Mana nimfanya? Yang hijau ini. Nah, nimfa ini nimfa yang belum ada sayap, kemudian imago. Belalang dewasa. Nah, di sini termasuk metamorfosis atau tidak? Termasuk metamorfosis. Metamorfosis apa belalang ini? Tidak sempurna. Contoh lagi, ibu punya gambar apa ini? Kupu-kupu. Nah, gambar kupu-kupu ini dimulai dari tahap telur, kemudian larva atau ulat, kemudian menjadi pupa kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Inilah tahap-tahapan kupu-kupu yang setiap hari kamu jumpai di lingkunganmu. Nah, ini termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Kan mengapa? Karena memiliki empat tahap. Nah, tidak sama dengan induknya. Tahap-tahapan inilah yang dinamakan metamorfosis. Sekarang coba kita lihat dulu video berikut. Siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Siklus hidup
sangat berbeda sejak hulu lekas sampai dasar disebut metamorfosis. Dari proses metamorfosis kita dapat mengambil hikmah. Yuk kita perhatikan apa perbedaan siklus hidup antara hewan lalat dan kucing berikut ini. Ya, betul Lara, mengalami energi sebelas dan waktu yang bervariasi. Jangan kira energi yang dibutuhkan sedikit. Energi untuk bisa bersempurna sangat besar. Kita tak boleh berniat lain selain bertahan dan berjuang. Terima kasih. Itulah video tentang metamorfosis. Jadi di situ tadi di gambar itu ada ikan, termasuk metamorfosis apa itu? Tidak sempurna. Kenapa metamorfosis tidak sempurna? Memiliki 3 tahap. Kalau kucing di situ, nah, tidak sempurna. Nah, ini adalah metamorfosis. Ibu akan membagikan tugas kelompok. Ibu akan membagi kelompok. Kelompok sebelah sini ini sudah bentuk kelompok. Yang sini kelompok 1 ya. Kelompok 1 di situ kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ingat ya kelompoknya. Ibu akan membagikan tugas kelompok. Nanti kamu gunting, kemudian kamu tempelkan sesuai dengan tahap-tahapannya. Ini dimulai dari apa ini? 11 kotak dari telur. Nah, ini termasuk metamorfosis apa? Metamorfosis apa? Sempurna. Bu nilai nanti kekompakannya kalian. Kelompok 1 kayaknya sudah siap ini. Siap? Ya, silakan kelompok 1. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang siklus hidup nyamuk yang mengalami metamorfosis sempurna dan memiliki 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Larva atau cendi-cendinya mudah dimakan ikan kecil karena cendi-cendi hidup di perairan yang jernih. Pupa tidak bergerak dan tidak makan selama masa produknya, dan jadilah imago atau nyamuk dewasa dan siap untuk hidup dalam manusia dan siap tumbuh lagi. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi kelompok 1 mempresentasikan siklus hidup nyamuk yang memiliki berapa tahapan? 4 tahapan. 4 tahapan apa saja itu tadi?
telur. pupa, ibu. Ya, telur, larva, pupa, dan imago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tiada orang tua akan hasilkan siklus ayam yang mengalami metamorfosis sempurna. Ayam terdiri dari telur, larva, nimfa, dan imago. Terus? Dan demikianlah hasil dari kami. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Untuk kelompok 4, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kelompok 4 mempresentasikan hewan belalang. Belalang mengalami metamorfosis atau tidak? Ya, tidak mengalami metamorfosis. Karena apa? Memiliki 3 tahap. Apa saja itu tahap-tahapannya? Telur, nimfa, dan imago. Karena sama dengan induknya. Setelah menetas, belalang itu sama dengan induknya. Dewasa, dari tahap muda menjadi dewasa. Nah, sekarang Ibu bagi dulu tugas yang kedua, yaitu untuk mengetahui kemampuan kalian tentang metamorfosis. Nah, nanti kasih namanya ya. Kumpulkan dulu itu tugas kelompoknya. Bagaimana, sudah selesai? Kalau sudah, kumpulkan. Lumpurkan. Nah, kalau sudah, untuk kesimpulan hari ini, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur tubuh yang dialami hewan selama pertumbuhannya dan tahap muda hingga menjadi dewasa. Proses ini menunjukkan bagaimana hewan berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi terjadi ada 2 jenis metamorfosis.
metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna yang dimiliki 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Contohnya pada kupu-kupu, nyamuk, katak, lalat, dan kumbang. Pada proses ini setiap tahap memiliki bentuk yang sangat berbeda. Jadi bentuknya sangat berbeda, mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yang hanya terdiri dari 3 tahap, yaitu telur, nimfa, imago. Contohnya pada belalang, kecoa, paron, dan jangkrik. Pada jenis ini bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa, hanya berbeda ukuran dan belum memiliki sayap atau organ reproduksi. Jadi belum memiliki sayap. Nah, dengan mempelajari metamorfosis, diharapkan kita dapat memahami bagaimana makhluk hidup tumbuh dan berubah. Selain itu, kita belajar menghargai proses kehidupan dan perubahan yang terjadi di alam, serta menyadari bahwa seperti halnya hewan, manusia pun terus tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Nah, bagaimana menurutmu pelaksanaan pembelajaran hari ini? Senang. Apakah masih ada yang belum paham pada materi siklus hidup hewan? Tidak. Semua paham? Nah, paham. Bagaimana perasaanmu saat unjuk diri tadi? Senang. Ada yang sulit? Tidak. Sukses. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini. Coba tepuk semangat. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita pelajari tentang metamorfosis. Minggu besok kita akan belajar mengenal sumber energi dan bentuk energi. Sebelum itu kita akan menyanyikan, sebelum kita pulang kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Anis. Kita bela bersama. Terima kasih. Silakan Oscar untuk memimpin doa.